Halo, selamat sore. Jumpa lagi dalam channel Radar Saham untuk tanggal 19 Juli 2021 hari Senin. Sebelumnya saya minta maaf dulu karena channel ini sempat tertunda selama sebulan karena banyaknya aktivitas dan urusan yang harus saya lakukan, apalagi di masa pandemi yang sulit ini ada berbagai antisipasi yang harus saya kerjakan. Jadi otomatis agak tertunda daripada saya paksa buat tapi nanti tidak maksimal. Oke, sekarang kita mulai lagi untuk analisa dan persiapan trading kita hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Seperti biasa kita akan mulai dulu lihat bagaimana keadaan IHSG-nya. Seperti kita lihat sama-sama, sebenarnya IHSG masih dalam fase belum downtrend kalau secara jangka panjang ya. Dari sejak awal krisis kemarin masih menunjukkan tren kenaikan dan overall masih belum bisa dibilang downtrend yang sampai gimana, karena dia masih belum jebol dari garis SMA 200 ini. Walaupun dari awal 2021 ini mulai menunjukkan tren penurunan ya, penurunan sedikit koreksi. Dan sampai sekarang koreksi ini masih belum berhasil menjebol resisten. Jadi belum bisa untuk naik lebih tinggi lagi. Kalau Anda lihat dari video-video saya sebelumnya, saya sempat menggambar waktu itu bahwa waktu IHSG naik, dia diharapkan akan menyentuh setidaknya uptrend line ini. Namun ternyata nggak sampai menyentuhnya dan kembali turun ya. Walaupun demikian dia maksudnya tetap ada pandulan naik yang signifikan dan cukup lumayan. Dan saat ini IHSG kembali melakukan upaya untuk menjebol resisten di atasnya, yaitu trendline ini, tetapi belum konfirmasi jebol ya. Jadi dia masih berada di dalam fase sideways. Kita nggak tahu nanti dia jebolnya ke atas apa ke bawah. Jadi dari pantulan sini dia naik, turun, mantul lagi, dan sekarang ditahan oleh MA50 sekaligus support bagian bawah dari fase sideways ini. Kemudian dia naik. Kemarin ada momen, 2 hari yang lalu ada momentum, ada rejection di sini dan momentum naik. Namun saat ini sebenarnya IHSG masih tertahan oleh resisten di sini. Ya, di sini ada resisten yang namanya supply area. Kita akan lihat nanti apakah Senin dia mampu menembus ini atau dalam minggu depan lah ya. Karena kalau sudah masuk zona ini, apalagi besok hari Senin, itu cenderung biasanya pasti ada reaksi perlawanan dari seller. Jadi ada kemungkinan cukup besar ya IHSG masih akan turun lagi untuk sesaat. Kalau memang dia kuat mau menjebolnya, dia akan mantul lagi naik ke sini. Karena di sini ada area yang kita sebut sebagai demand area. Ya, demand area ini merupakan salah satu bentuk support dan juga masih dijaga oleh MA50. Kalau dia sampai tembus MA50 dan 20 dan jebol di bawah MA200, baru itu kita hati-hati untuk IHSG sudah mulai memasuki fase downtrend. Tapi tentunya itu tidak kita harapkan, namun kita harus antisipasi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya boleh dikatakan kalau bentuk channel down ya, maka kira-kira seperti ini. Gitu. Ini pandangan saya ya. Jadi dia masih IHSG ada upaya untuk keluar dari fase downtrendnya ini, namun belum berhasil.
kita lihat saja, moga-moga dalam 1-2 minggu ini ada kenaikan yang signifikan. Jadi itu kira-kira pandangan singkat tentang kondisi IHSG sekarang. Atau kita mau lihat juga dari sisi yang lain, ini sebenarnya membentuk mirip segitiga juga. Membentuk mirip segitiga. Nah, menurut saya ya, segitiganya ini namanya descending triangle kalau menurut saya. Ya bukan menurut saya, ini memang theoretically seperti itu. Descending triangle kalau jadi itu jebolnya bisa turun sangat dalam. Tapi moga-moga fase ini nggak terjadi. Mirip ya, semoga dia nggak jadi. Jadi kalau descending triangle itu kayak gini ya, naik turun naik turun naik turun, lama-lama makin kecil makin kecil makin kecil makin kecil di sini, terus dia jebol ke bawah gitu. Ini descending triangle. Ya, terus terang kita lihat bentuknya kan memang mirip ya, jadi ya kita harapkan tidak terjadi seperti itu. Namun ya itu adalah market, bagaimanapun kita harus antisipasi. Jadi kalau misalnya IHSG masih belum mampu menjebol resisten ini dan dia dibawa turun, apalagi turunnya sampai jebol EMA 200, ada potensi descending triangle ini akan jadi ya. Tapi bila kenaikannya cukup ngotot sehingga IHSG mampu menjebol fase downtrend ini sehingga jebol ke atas ya, berarti seperti pada umumnya ya dia break out dari fase downtrend ya, downtrend yang saya kemarin. Kita harapkan ya dia akan mengalami kenaikan tentunya. Jadi jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Oke, sebentar lagi kita akan lanjut ke saham-saham pilihan untuk hari Senin. Kita langsung ke saham-saham pilihan pertama, AGI. Ini lagi rame. Ya, AGI ya. Jadi baru saja dia mantul dari area demand sekaligus MA20 dan merespon harga dengan sangat baik, naik ya. Juga ini pola N, jadi kemungkinan besar Senin akan melanjutkan kenaikannya. Kemungkinan target 2000 bisa tercapai ya, pembentuk pola N juga. Kemudian ada BRIS. BRIS juga masih sangat bagus ya, polanya juga bagus. Baru saja dia mantul dari area demand juga. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa nunggu di area 2400-an ya, atau mungkin mau masuk kecil dulu, siapa tahu besok langsung bisa breakout. Resisten yang pertama berada di area 2840-an. Oke, ya ini sudah triple golden cross ya, MA 250 dan 20 udah golden cross, bagus banget. Kemudian ada BGTG. BGTG ini juga bagus, bank-bank kecil kayaknya masih bagus. BGTG, BKSW.
BGTG juga barusan mantul ini dari area ini, MA50 nya bagus sekali, barusan mantul dari area demand ini ya, dan dia membentuk ini ada candle mirip paku sekaligus mirip pola N, ada potensi naik sampai sekitar 200an. Kemudian ada BKSW, ini mirip lah BKSW BBHI. BKSW ya, juga barusan mantul ini dari area demand, dan overall masih dalam fase uptrend ya, apalagi itu barusan golden cross. Kita lihat sama-sama, itu golden cross kan, ininya apa, MA50 dan 20 golden cross, dan masih di atas MA200. Ada kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya kira-kira 240an nyampe. Kalau sampai tinggi-tinggi banget, nah itu masih wait and see lagi. Kemudian ada Arto. Arto ini juga keren. Dia sudah breakout ya dari ini, fase ininya, dari yang mirip double bottom. Dan bila Anda belum punya, Anda bisa nunggu di area 14.850an. Kalau dikasih pullback ya Anda masuk ya. Kalau misalnya enggak, kayaknya besok bakal langsung lari, jadi mungkin Anda cari aja di daerah bid overnya, bidnya yang agak tebel, sekitar dalam body candle ini, dimana Anda bisa masuk. Karena apa? Karena ini sudah breakout resisten ya, jadi kemungkinan kalau mau pullback yang agak jauh ya kemungkinan nggak dapat gitu. Sudah breakout dengan bagus banget ya, mirip cup and handle juga, dan ini masih sangat uptrend. Kemudian ada Inco dan Tins. Inco, kita lihat ya, sorry agak lemot internetnya. Ya, Inco juga polanya bagus ya. Ini pertama ini mirip sama ini ya, double bottom. Kemudian ini ada kelihatannya pada mau golden cross semua, ini 33, 220 sama 50, dan ini polanya bagus banget. Ini udah break dari MA200, kemudian dia membentuk sedikit pullback dan kemudian naik, seperti mirip seperti bullish flag pattern ya, tapi lebih singkat. Jadi dia barusan mantul itu karena dia kena support di daerah sini. Resisten yang pertama dari 5.800 sampai 6.000an ya. Kemudian resisten kedua ada di 6.350. Saya kira Anda boleh ambil pullbacknya, atau ini kayaknya kemarin habis naik terus dapat turun sebentar ya, Anda lihat dulu besok bagaimana. Kalau ada bid yang tebal, Anda bisa masuk dengan stop loss di bawah sini kira-kira 5.125, atau kalau Anda sabar ya Anda tunggu lagi, siapa tahu ini sideways dulu ya. Inco Tins kemarin barusan meledak dari resistennya, jadi barusan breakout. Iya, ini baru breakout sedikit. Overall harga masih murah ya, dan ini mirip-mirip cup and handle juga. Yang itu yang pertama. Yang kedua sudah di atas MA50, MA20 ya. Kemudian nanti mungkin ini akan dan juga di atas MA200.
ya. Jadi ini bagus ini kalau sekali lagi nge-cross ya, bisa mantap terbangnya, bisa sampai ke atas ini. Resisten yang pertama di 1840 sampai 1900-an ya. Nah ini juga mirip double bottom raksasa, ini menarik sekali. Resisten yang ketiga ada di 2155 ya, siapa tahu nyampe sini. Polanya juga udah bagus ya. Itu Tins, kemudian ada ESA, kayaknya kemarin juga atau kemarin lusa barusan naik juga. Kita lihat modelnya seperti apa. Nah, breakout dengan sangat cantik sekali ya, ini apalagi ini sudah mulai membentuk golden cross ya. Golden crossnya jadi sini nih, M20 dan 50 nya udah mulai nge-cross di titik kuning ini. Dan secara umum dia sudah breakout dari fase sideways nya, sideways kecil ya. Meskipun sideways kan dia tetap aja ada lembah, ada puncak, ada lembah, ada puncak, dan dia sudah break dari rata-rata ketinggian dari fase naik turun yang cukup lama ini. Saya kira dengan breakout yang segede ini besar sekali kemungkinan dia akan lanjut naik, entah itu langsung naik besok atau pullback dulu baru naik. Jadi Anda kalau mau nyopet bisa, jangan terlalu besar. Anda bisa lihat bid offer besok yang muncul dalam body candle ini, Anda bisa masuk. Kemudian stop lossnya di bawah candle yang besar ini, kira-kira di 354 ya stop lossnya, atau maksimal di 334. Saya kira ini bukan cuma bisa copet, ini kayaknya bisa agak panjang juga. ESA cukup menarik ya. Kemudian ada Metro Data, beberapa waktu yang lalu sudah direkom juga dalam grup kita Curious Trader. Nah, kayaknya ini polanya masih lanjut, jadi kalau nggak salah membentuk yang terakhir dia membentuk pola N ya. Dan sekarang tepatnya harga masih bereaksi terhadap zona demand ini. Dan lagi Metro Data ini membentuk pola symmetrical triangle. Jadi kemungkinan kalau dia breakout sekali lagi ini bisa kencang ya. Dan ini lagi pola N1, 2, 3 ya, kemungkinan sekali. Apalagi ini mantul juga dari MA20, jadi ada berapa konfirmasi nih, demand ada symmetrical triangle, pola N, ada MA20, jangan dilewatkan ya. Untuk stop lossnya di bawah kotak ini 2040-an ya, jangan disia-siakan. GDST beberapa hari yang lalu sempat membuat kejutan juga, walaupun kemudian dibanting turun, tapi saya kira masih ada potensi untuk lanjut naik. Nah ini pada intinya dia terkena MA200 dan sekaligus keluar dari zona demand yang ada di bawah sini ya. Ini betul udah zona demand, dan kemudian dia ada support juga. Dan kemudian dia bereaksi kemarin langsung menusuk ke MA200 MA50 dingin ya. Dan dia didasari oleh support yang kuat MA200 dan demand juga support, terbang jebret, tapi kemudian dibanting lagi. Biasanya candle yang kepalanya di bawah ini menurut pengamatan saya cenderung punya potensi naik cukup besar, apalagi tadi ini ada, saya sebutnya biasanya di grup candle paku, ini ada dua, paku kecil, paku besar. Nah ini kecil, ini yang gede. Saya tertarik, saya kira ini ada potensi untuk melanjutkan penguatannya. Minimal saya kira dia bisa ngejar sampai puncak yang sebelumnya dia pernah capai. Cukup menarik bila Anda mau masuk, stop lossnya ada di bawah kotak hijau ini atau di 99.
Dan ini juga sudah oh ini belum membentuk higher low ya, tapi saya kira mungkin ada koreksi sebentar kemudian LH. Boleh diamati GDST, kemudian ada ITMG yang juga menarik karena harga batubara terus naik. Namun saham-sahamnya belum begitu terbang ya, cuman saya kira akan ada reaksi market yang berkelanjutan untuk ini. Kemarin habis break dari ini, bukan break ya, maksudnya ada kenaikan dan membentuk zona demand yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mantul dari MA20. Yang ketiga, polanya mirip pola N dan dia mantul dari MA20, mantul lagi dia membentuk N. Saya kira ini ada potensi untuk lanjut, baik besok langsung lanjut ataupun mantul dulu di daerah zona demand dan kemudian naik lagi. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa atur mungkin 2 entry, satunya kecil, kemudian Anda tunggu lagi di sekitar daerah box hijau ini 15.000 lebih dengan stop loss di bawah kota hijau kira-kira 14.125. Kita harapkan dia bisa menjebol area ini. Kayaknya sudah didobrak 2 kali ini. 1, 2. Saya kira beberapa kali lagi atau mungkin dalam minggu depan bisa tembus harusnya. Kalau dia gagal tembus, ya Anda take profit aja. Bisa saja gagal tembus karena ini membentuk mangkok besar ini. Mungkin juga dia mau membentuk ini cup and handle. Ya, jadi mungkin akan turun-turun lagi dulu, drama-drama, habis itu baru jebol bisa. Jadi ada 3 scenario, besok jebol, dalam minggu depan jebol, atau kalau gagal ya dia membentuk cup and handle, baru di sini terbang nggak karu-karuan ke atas. Ini pola continuation ya, cup and handle. Ini cup, ini cupnya, seperti cup ya. ITMG menarik, terus tetap di dalam pantauan. Kemudian ada Harum. Saya kira mirip juga dengan ITMG. Nah, dia sudah breakout dari zona sideways-nya. Dan ini mirip double bottom ya. Double bottom yang agak gepeng. Sideways kenapa? Karena MA-nya juga bergelut di sini, MA-nya bulat aja di sini. Nah, ini barusan ada breakout kemarin. Menarik sekali, Anda bisa coba masuk bila Anda dikasih pullback besok. Atau kalau mau masuk langsung Anda nyicil kecil saja, atau mau nawar sedikit-sedikit lah, mungkin daerah sini atau di daerah sini ya. Anda besok lihat di bagian bid overnya seperti apa. Kalau ada bid yang tebal Anda bisa antri ya. Saya kira akan ada yang tebal di daerah 5.525 atau 5.575. Anda coba cek, Anda bisa averaging di sini. Stop lossnya di bawah candle ini 5.275an ya. Atau bila Anda sabar, Anda bisa nunggu di 5.450. Tapi ya resikonya mungkin kalau kenceng naiknya nggak kejemput ya langsung ini. Saya kira besok ada potensi koreksi sedikit karena dia sudah dekat dengan zona supply. Bagaimanapun juga, kuat atau lemah sebuah zona itu saya kira tetap akan memberikan reaksi terhadap harga ya, walaupun belum tentu turunnya kuat banget, juga belum tentu terlalu, tapi pasti ada reaksi tertahan sebentar gitulah kira-kira. Kalau ada zona resisten atau support itu pasti ada reaksi harga. Ini bertepatan dengan resisten juga. Saya kira ada kesempatan koreksi dan Anda boleh manfaatkan. Semoga bisa tembus dan mencapai target berikutnya di daerah 6.500. Nanti kalau 6.500 tembus, nah ini kayaknya bisa karena dia bentuk ini. Kalau Anda jeli, ya ini mirip sekali dengan double bottom. Saya kira dia akan ke sini 6.200an ya.
Kalau misalnya tembus, ya dia mungkin bisa terbang lagi. Mungkin saat-saat ini energi sedang dalam sentimen yang baik kali ya. Jadi ini double bottomnya kalau jadi, wah keren banget ini. Bisa terbang, bisa sampai 8.000 kalau tembus. Dari ETMG dan Harum Anda boleh masukin dalam pengamatan. Kemudian ada LSIP. LSIP kita lihat. LSIP. LSIP juga menarik. Ini polanya mirip ini ya. Apa? Handle. Ini K. Ini handle-nya. Dan dia sudah break ya. Saya kira boleh dipantau. Anda barangkali kalau belum punya, Anda bisa tunggu pullback di daerah 1100-an atau 1100 lebih. Kemudian kita harapkan setelah itu dia akan membentuk pullback dan terbang. Ini di ADMA 200 ya, di 1200-an. Kemungkinan itu dulu yang akan diserbu. Nah, ini pertepatan juga di zona supply area. Saya kira ada potensi yang sangat bagus untuk LSIP. Oke, kemudian ada Budi juga kayaknya kemarin ada pullback. Kalau ada pullback dimanfaatkan ya. Nah, pullback di area demand, Anda bisa pakai ini sebagai kesempatan untuk entry. Dan good newsnya ini sudah golden cross ya, golden cross. Jadi belum mantul, bukan golden cross. Jadi MA20 retest lagi MA50 sekaligus ini pas daerah demand area. Jadi skenario nya jebret, mantul, terus kemudian naik lagi. Budi kayaknya ini sahamnya nggak cocok untuk swingnya. Anda harus 5-10% kabur. Kemudian ada Akra, kayaknya juga ada beritanya yang lagi rame. Saya kira ini pantas untuk diamati besok. Nah, cakep banget, udah break dari resistennya yang ada di sini. Kemudian dia ini pola N juga, ya kan? Kemudian dia breaking dari MA 50 dan 20 dan dia mantul dari MA 200. Jadi 3 MA ini sudah ditembus. Saya kira ini juga resisten yang paling atas terdekat ini juga sudah ditembus. Kalau sudah ditembus saya kasih garis titik-titik. Ini kesempatan Anda bisa cari pullbacknya di daerah 3250-an. Kemudian kita harapkan dia akan melanjutkan kenaikannya dengan skenario seperti ini ya. Jangan langsung dikejar di sini, setidaknya Anda nawas sedikit. Jadi yang namanya berdagang itu jangan langsung diembat harga tertingginya. Terbiasalah untuk menawar ya. Sekalipun juga itu Anda belanja di pasar kayak atau di mana, jangan langsung ditelan aja. Usahakan untuk menawar. Demikian juga dalam trading. Kemudian ada Merat Mustika itu kelihatannya dia akan meluncurkan produk baru yang berpotensi untuk pengobatan COVID-19 ya. Jadi ya pantas kita pantau. Lagian polanya memang bagus. Dia kena flipping resisten ini namanya, flipping support atau resisten. Yang pertama garis biru ini, jadi dia naik, bereaksi, turun, ditembus, bereaksi lagi di sini. Nah, ini cukup area yang cukup interesting.
Kemudian dia juga barusan kena dari MA20. MA20 ini juga adalah support ya, support yang jangka yang lebih pendek. MA50 jangka yang lebih panjang. Jadi saya kira MRAT ada potensi untuk masuk. Anda masuk aja dengan stop loss di bawah MA20, kira-kira itu 372 370. Hopefully dia bisa membentuk pola higher high high low yang cakep. Targetnya ada di 500-an. Kalau kita tarik garis trendline pun ya ini sangat uptrend ya, masih uptrend. Jadi ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Bisa diamati ya MRAT. Udah cukup banyak ya. Kita lihat besok saham-saham blue chip coba. BBRI saya kira masih belum menunjukkan gejala ini ya. Belum ada perubahan tren, namun sudah cukup murah. Nah, dia mantul dari area gap. Ya menarik lah kalau Anda mau averaging down, averaging up ya, averaging down lah. Anda bisa masuk karena kemarin reaksinya sebenarnya cukup bagus juga. Tapi overall dia masih downtrend ya, karena masih berada di bawah 3 MA ini. Dan jelas sekali ini memang masih downtrend. Dari uptrend kemarin dia downtrend, sudah dead cross, dan ini belum golden cross. Ya hopefully nanti kalau ini golden cross, ini kan dead crossnya. Ya kalau besok terjadi golden cross di daerah sini dan membentuk dasaran yang lebih rendah atau higher low, saya kira itu saat yang lebih tepat untuk masuk ya. Dan lagi kalau kita lihat di sini, inilah sedang membentuk area yang namanya area demand. Kalau saya akan tunggu di 3.850-an. Ya ini juga sudah di area situ ya. Ya Anda boleh masuk lah, dicicil ya, kecil dulu, nanti naik lagi higher low, higher high, Anda masuk lagi kecil, itu resisten terdekatnya di 4270. Kalau dia bisa menjebol garis ini, it's a good news ya. Jadi mungkin akhir tahun saya kira tetap akan naik. Itu karakteristiknya saham blue chip. BBRI, BBNI juga kemarin ada candle bull yang cukup gede. Saya kira Anda boleh masuk nyicil juga. Bentar ya. Nah, Anda boleh masuk di daerah 4750-an lah. Atau kalau Anda sabar, bisa nunggu di daerah 4680. Dengan harapan, karena ini membentuk double bottom kecil, hopefully dia bisa break dan melakukan kelanjutan kenaikannya ya, dan moga-moga bisa golden cross. Tapi saya kira dia akan ketahan dulu di 5100-an ini. Ini ada resisten sekaligus MA50. Ya, resistennya di sini nih. Ini resisten. Ya, ini resisten kan. Moga-moga dia bisa tembus ini. Baru kemudian ke 5610-an. Ya bagi Anda yang mau nyicil bisa udah masuk. Kalau blue chip gak apa-apa dicicil ya. Kemudian ada EVI.
WiFi ada nggak di sini ya? Oh, ada. Di investing nggak ada soalnya. Di investing nggak ada. Nah, ini juga cukup menarik. Tapi agresif ya. Dia barusan bereaksi candle hijau di area demand. Anda bisa amati, bila dia bisa keluar dari kotak hijau ini, Anda bisa cari pullbacknya, kemudian tentu kita harapkan ada kenaikan lebih lanjut. Overall, sebenarnya dia masih downtrend, makanya saya bilang ini nunggu aja. Ya, nunggu keluar dari kotak hijau, kemudian Anda ambil pullbacknya dan Anda baru masuk. Dan jangan buru-buru, ini diamati dulu. Kemudian yellow, yellow, roda dan kren, ini trio gorengan. Saya kira masih ada potensinya. Nah, kalau menurut saya ini ada potensi membentuk symmetrical triangle. Itu jelas sekali, jelas. Bila Anda sabar, Anda tunggu sampai dia breakout dulu. Breakout, baru Anda masuk atau pantulannya. Tapi biasanya yellow kenceng ya. Jadi kalau misalnya nggak dikasih, iya agak beresiko sih memang trading saham gorengan. Jadi bolehlah Anda masuk, tapi stop lossnya di sini lah, kira-kira 130-an. Siapa tahu dia jebol atas, tinggal nunggu jebolnya aja. Kalau jebol bawah ya udah Anda kena cut loss gitu aja. Atau maksimal stop lossnya di bawah MA50 di 127-an ya. Ini jangan di averaging down ya. Kalau misalnya Anda kena stop loss, tidak apa-apa, Anda tunggu aja di bawah sini di 115-an. Kita bahas lagi nanti, kita lihat bersama perkembangannya. Sekarang kita lihat roda. Roda. Ya karena ini memang buat copet-copetan, jadi ya kita nggak bisa melihat form yang terlalu rapi dari saham ini ya, karena ini memang untuk main cepat. Jadi mainnya cuman kita nunggu di bawah, kasih stop lossnya pendek, hopefully dia terbang terus dibanting lagi. Itu kalau kita lihat kan dia banyak sekali jarum-jarum di atas, ini artinya habis naik suka dibawa turun, habis naik dibawa turun lagi gitu. Jadi lumayan lah, ini bisa buat ATM harian atau mingguan. Kalau Anda mau masuk, stop lossnya di bawah MA50 82-an. Kayaknya ini juga habis ada candle yang paku, mirip paku, walaupun nggak perfect. Saya kira ada potensi lah untuk dibawa naik sedikit gitu ya. Besok boleh diamati. Kalau gorengan gini jangan masuk terlalu banyak dan jangan ngejar ya. Keren. Ini nggak secepat roda gerakannya, namun termasuk salah satu saham yang ini apa, suka cukit lah. Ini masih ya agak sideways, agak menurun. Kayaknya dia mau bentuk segitiga juga ini, kayak yellow. Nah ini kayaknya dia mau bentuk segitiga juga, mirip-mirip dengan yellow. Tapi ini saya takutnya descending triangle, tapi belum tentu lah. Jadi kita lihat aja. Bentar. Overall ini sebenarnya masih downtrend, tapi dia masih di bawah, di atas MA200 dan masih ketahan dalam area zona demand sebetulnya. Jadi ini satu tes, dua tes.
Saya kira ada potensi sih untuk breaking out dari area segitiga ini. Hopefully dari pantulan ini besok ada lanjutan, kemudian ada pullback lagi, dan kemudian dia bisa naik bahkan menembus. Ini dia sudah membentuk zona demand yang baru ya. Kenapa saya bilang dia bakal turun lagi? Karena di sini sudah dicegat sama zona supply area ya. Jadi kemungkinan mungkin dalam beberapa hari ini atau dalam minggu depan nggak secepat itulah terbangnya, tapi saya kira dia masih akan berpotensi untuk naik, asalkan Anda pasang stop loss saja nggak ada masalah ya. Stop lossnya di 112an atau maksimal di 103. Itu saham-saham gorengan. Yang terakhir adalah LPPF. Kalau ini sih nggak terlalu goreng lah ya. Tahun ini kayaknya sentimennya Lipo cukup bagus, jadi Anda bisa pantau. Nah, pas banget dia berada di daerah demand, pantulnya pas. Kok bisa? Ya kan? Ya itulah kekuatan dari zona supply dan demand. Dan mantul juga dari MA20. Jadi saya kira ada dua senario. Mungkin besok langsung melanjutkan kenaikannya, Anda bisa nyicil, atau dia mungkin masih mau ngejar ke MA50 nya, jadi akan dibawa turun dulu sampai ke MA50 baru naik. Jadi Anda bisa pasang juga jebakan untuk buy di 1960-an lah gitu. Saya kira ini juga mantul tapi masih merah ya kemarinnya, belum mantap gitu. Tapi ya Anda bisa masuk kecil dulu. Overall stop lossnya adalah di bawah 1860-an, maksimal ada di 1750. Hopefully targetnya bisa sampai 2600 atau bahkan lebih, sampai di ini all time high ya. Bisa sampai 2, oh belum all time high. Bisa sampai ke 3000-an nih saya lihatnya. Cuma naiknya kapan, apakah langsung besok, saya kira belum. Ya, jadi kesempatan ini dia lagi pullback di support ya. Anda bisa manfaatkan di support ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan dan persiapan kita untuk trading besok tanggal 19 Juli 2021. Saya harapkan Anda semua bisa melakukan persiapan dengan baik dan besok boleh mendapatkan profit yang maksimal sebaik mungkin. Saya Fendi Suryanto undur diri dulu dari hadapan Anda, dan selamat beristirahat. Semoga besok Tuhan memberkati usaha kita. Terima kasih, sampai jumpa.